Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Alhamdulillah Ibu masih bisa menyapa kalian meski melalui tayangan ini. Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih bersama Ibu Ida Faridho, Guru Pendidikan Agama Islam dari SMP Negeri 2 Tarogong Kidul. Pada hari ini kita akan membahas materi dengan judul Meraih Kesuksesan dengan Optimis, Ikhtiar, dan Tawakal. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kompetensi dasar dalam hal ini akan meliputi 4 hal ya, dari mulai pengetahuan sampai keterampilan. Yang pertama, memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najmu ayat 39-42, dan Ali Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kedua, membaca Quran Surat Az-Zumar 53, An-Najmu ayat 39-42, dan Ali Imran ayat 159. Ketiga, menunjukkan hafalan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najmu ayat 39-42, dan Ali Imran ayat 159. Dan yang keempat, bisa menyajikan keterkaitan antara sifat-sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal dengan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, An-Najmu ayat 39-42, dan Ali Imran ayat 159. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian bisa 1. Menjelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. 2. Membaca dalil nakli tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ketiga, menjelaskan kandungan dari dalil nakli tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan keempat, bisa mendemonstrasikan bacaan dalil nakli tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal melalui voice note ya. Pengertian yang pertama bagian optimis. Menurut KBBI, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis ini dimiliki oleh orang yang memiliki pengharapan positif terhadap segala persoalan. Kebalikannya yaitu pesimis, dan orang yang pesimis selalu berpandangan negatif terhadap persoalan. Dalil nakli tentang optimis yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Seseorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan 2 kalimat berikut. 1, itu sulit tapi bisa. 2, itu bisa tapi sulit. Menurut kalian mana yang paling cocok? Ya, jelas kalimat yang pertama yang menunjukkan sifat optimis. Itu sulit tapi bisa. Ciri-ciri orang yang optimis. 1, memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. 2, melakukan suatu pekerjaan dengan sepenuh hati dan perasaan senang. 3, mensyukuri keberhasilan dan mengevaluasi kekurangan. 4, melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Cara menumbuhkan sifat optimis bagaimana? Ya, dengan cara temukan hal-hal positif dari pengalaman kita di masa lalu. Tata kembali target yang hendak kita capai. Pecahkan target besar menjadi target-target kecil yang segera dapat dilihat keberhasilannya. Kemudian bertawakallah kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Ubah pandangan diri kita terhadap kegagalan. Yakinkan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong dan memberi jalan keluar. Manfaat sifat optimis: lebih panjang umur. Kemudian jarang mengalami depresi, tingkat stres yang lebih kecil, memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik terhadap penyakit, lebih baik
secara fisik dan mental, mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Ya. Pengertian yang kedua yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Dalil nakli tentang ikhtiar yaitu Quran surat An-Najmu ayat 39 sampai 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya, dan bahwasanya seseorang itu tidak akan memperoleh melainkan apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Nah, itulah dalil tentang ikhtiar. Contoh ikhtiar, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Dan orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat. Usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri saja tanpa ada upaya sama sekali. Selanjutnya, usaha tersebut diikuti dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan tersebut dapat terwujud. Ikhtiar bukan hanya usaha atau semata-mata upaya untuk menyelesaikan persoalan di tengah yang membelit. Ikhtiar adalah konsep Islam dalam berpikir yang lebih positif lagi. Dalam ikhtiar terkandung pesan bahwa pesan takwa, yakni bagaimana kita menuntaskan segala persoalan dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Bentuk-bentuk ikhtiar yaitu mau berusaha keras dalam mencapai harapan atau cita-cita, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, tidak mudah menyerah dan putus asa, disiplin dan penuh tanggung jawab, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dan rajin berlatih dan belajar. Prinsip-prinsip berikhtiar. 1. Secara konsisten mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melawan sikap malas dalam bentuk apapun. Tidak mudah berputus asa, berdoa kepada Allah dan berikhtiar, rajin bersemangat dan selalu berusaha tekun dalam melaksanakan tugas dan memiliki tekad dan semangat yang kuat. Manfaat berikhtiar. Merasakan kepuasan batin karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuannya yang dimiliki. Terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. Dapat berhemat karena merasakan susahnya bekerja. Tidak mudah putus asa dan tidak mudah menyerah. Menghargai jerih payahnya dan jerih payah orang lain. Tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Menyelamatkan akidahnya karena tidak bebas bertawakal kepada makhluk. Yang ketiga adalah tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal atau tawakul artinya mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Dalil nakli tentang tawakal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itulah dalil nakli tentang tawakal. Menurut Al-Ghazali, tawakal adalah menyandarkan diri kepada Allah tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, jiwa yang tenang dan hati yang tentram.
Menurut ajaran Islam, tawakal itu adalah tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan. Jadi tawakal adalah menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan mengikuti sunnah Allah yang Dia tetapkan. Ciri-ciri bertawakal pertama adalah mujahadah. Orang yang bertawakal selalu bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kedua, berdoa. Segala sesuatu ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Berdoa adalah melambangkan betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Yang ketiga, bersyukur. Mensyukuri segala apa yang diperoleh tanpa melihat besar kecilnya sesuatu yang diperoleh merupakan ciri tawakal. Dan yang keempat adalah sabar. Dari kesemuanya itu, apapun takdir Allah yang terjadi pada kita merupakan sesuatu hal yang harus kita terima dengan sabar. Cara bertawakal. Yang pertama adalah penyandaran diri kepada Allah dan beriman bahwa Dia adalah yang menjadikan segala sebab. Yang kedua, melaksanakan berbagai sebab. Maka bukanlah termasuk tawakal jika meninggalkan berbagai sebab. Manfaat bertawakal. 1. Dijamin kemudahan dunia dan akhirat. 2. Mudah beradaptasi dengan masalah apapun. 3. Tawakal dapat mempertebal iman. 4. Tawakal dapat membuat seorang menjadi lebih mandiri. 5. Allah akan mencukupkan rezeki. Yang terakhir adalah tagihan. Jelaskan pengertian optimis, ikhtiar, tawakal. Jelaskan manfaat berperilaku optimis. Sebutkan ciri-ciri orang yang optimis. Jelaskan manfaat memiliki sifat optimis. Jelaskan bentuk perilaku ikhtiar. Bagaimana cara menumbuhkan semangat ikhtiar. Jelaskan manfaat berikhtiar. Jelaskan ciri-ciri orang yang tawakal. Bagaimana cara menanamkan sifat tawakal. Dan yang terakhir, jelaskan manfaat memiliki sifat tawakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai pula di penghujung pembelajaran ini. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.